Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ya, hari ini kita belajar lagi matematika. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini yaitu tentang mengenal sifat pertukaran. Bagaimana sifat pertukaran itu? Langsung saja kita mulai ke pembelajarannya. Nina memiliki pohon apel di halaman rumahnya. Banyak buah apel yang siap dipanen dari pohon tersebut. Pada hari libur, ayah mengajak ibu, Nina, dan Adi memanen buah apel tersebut. Ibu menyiapkan beberapa keranjang. Apel yang dipetik akan ibu masukkan ke dalam keranjang tersebut. Silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada keranjang hijau dan ada keranjang biru yang masing-masing berisi buah apel. Untuk gambar yang pertama, ada keranjang biru dengan 9 apel dan keranjang hijau dengan 6 buah apel. Maka bisa kita tulis bentuk penjumlahannya. 9 tambah 6, hasilnya 15. Nah, bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang, kita tukar? Maka bisa kita tulis di keranjang warna biru jadi 6 apel, di keranjang warna hijau jadi 9 apel. 6 tambah 9, hasilnya sama 15. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 9 ditambah 6 itu hasilnya sama dengan 6 ditambah 9, yaitu 15. Nah, hal ini membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangannya tidak memengaruhi hasil dari penjumlahan tersebut. Soal cerita yang kedua, selain kupu-kupu dan capung, ada pula ayam yang mencari makan di sekitar sekolah. Ada 12 ayam di dekat sekolah. Mereka membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian sebagai berikut. Nah, untuk gambar yang pertama, di situ ada 4 kelompok, di mana masing-masing ayamnya ada 3. Maka bisa kita tulis nih, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau bentuk perkaliannya adalah 4 kelompok dikali masing-masing 3 ayam. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, kemudian jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Kita sebarkan dulu nih, ada 3 kelompok, kemudian masing-masing kelompok ada 4 ayam. Maka perkaliannya adalah 3 dikali 4. Hasilnya sama, 12 juga. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa 4 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 4, yaitu hasilnya 12. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa pada perkalian berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran di perkalian, letak atau urutan bilangannya tidak mempengaruhi hasil dari perkalian. Berdasarkan uraian tadi, bisa kita simpulkan bahwa sifat komutatif atau sifat pertukaran adalah penjumlahan atau perkalian dua bilangan. Dan kedua bilangan itu jika ditukarkan hasilnya akan tetap sama. Berdasarkan pengertian tadi, sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian saja. Untuk
pengurangan dan juga pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Oke, langsung ya, kita ke penjumlahannya dulu. Contohnya, agar lebih jelas lagi nih, misalkan 145 ditambah 310. Bisa kita tulis hasilnya adalah 455. Sekarang, kalau posisinya kita balik atau sifat pertukarannya, berarti 310 ditambah 145. Hasilnya akan tetap sama. Jadi, 145 ditambah 310 hasilnya akan sama dengan 310 ditambah 145. Begitupun dengan yang perkalian. 2 dikali 10 hasilnya adalah 20. Dan ketika kita balik berdasarkan sifat pertukaran, 10 dikali 2 hasilnya akan tetap sama, yaitu 20. Maka 2 dikali 10 sama dengan 10 dikali 2, hasilnya adalah 20. Selanjutnya, menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan. Nah, coba kalian perhatikan bilangan yang ada pada penggaris nih. Biasanya di penggaris itu ada angkanya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian lihat, ada sebuah garis di mana setiap ujungnya itu ada tanda panah, dan di dalamnya ada angka, mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 10. Nah, ini yang dinamakan dengan garis bilangan. Jika kalian lihat, di setiap ujungnya itu ada tanda panah. Nah, tanda panah ini artinya adalah garis bilangan tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga, sampai 100, sampai 1000, bahkan lebih gitu ya. Nah, dari garis bilangan ini, semakin ke kanan, bilangannya itu semakin besar. Kita akan menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan ini. Contoh soal. Pertama, contohnya adalah 4 tambah 2. Wah, ini mah gampang ya. Kalian bisa langsung menebak nih, hasilnya adalah 6, betul. Tapi di sini kalian harus menggunakan garis bilangan. Pertama, kita buat dulu garis bilangannya, diawali dari 0 sampai 10 atau sampai 20, bebas ya, sesuai kebutuhan aja. Kemudian, karena yang pertama itu angka 4, berarti kita awali 4 langkah mulai dari 0. Betul, tepat di angka 4. Kemudian, karena ini penjumlahan, berarti kita hitung 2 langkah dari angka 4. Setiap satu langkahnya itu, dari 4 ke 5, kita hitung sebagai 1 langkah. Maka kalau 2 langkah itu berada di angka 6, betul. Nah, karena sudah nih, berarti sudah kita dapat hasilnya bahwa 4 tambah 2 itu adalah 6. Mudah kan? Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Tentukan penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Ada 2 soal ya, ada A dan B. Pertama, kita selesaikan yang A dulu. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar garis bilangannya atau membuat garis bilangannya ya. Awali dengan angka 0. Nah, kemudian yang pertama itu 5, berarti 5 langkah dari angka 0. Berada tepat di angka 5. Setelah ini, karena penjumlahan, berarti kita tambahkan 6 langkah dari angka 5. Dari 5 ke 6, kita hitung 1 langkah, dari 6 ke 7, 1 langkah, dari 7 ke 8, 1 langkah, dan seterusnya sampai 6 langkah.
Maka hasil akhirnya ada di angka 11, betul. Nah, karena sudah selesai, berarti langsung aja 5 tambah 6 itu hasilnya adalah 11. Terus yang B, kita buat garis bilangannya. 7 langkah dari 0, tepat berada di angka 7. Kemudian, karena penjumlahan, kita hitung 5 langkah dari angka 7. Maka berakhir di angka 12, betul. Jadi, 7 tambah 5 hasilnya adalah 12. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.